Assalamualaikum, hari ini kita belajar IPA. Materi kali ini adalah organisasi kehidupan. Sebelum memasuki materi, perhatikan gambar bangunan berikut. Terdiri dari apa saja bangunan tersebut? Benar ya, bangunan tersebut terdiri dari susunan batu bata, tiang, kawat besi, dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan tubuh kita, tersusun atas bagian-bagian terkecil, mulai dari sel. Kumpulan dari sel-sel ini akan membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan ini akan membentuk organ. Kumpulan dari organ-organ ini akan membentuk sistem organ, lalu sistem organ akan membentuk organisme. Sel. Sel merupakan unit terkecil kehidupan. Di dalam sel terdapat penyusun sel yaitu organel. Namun, organel ini tidak disebut sebagai unit terkecil kehidupan sebab organel tidak mampu hidup mandiri. Nah, ini ya contoh dari organel-organel. Ada mitokondria, ada lisosom, nukleus, membran inti, sentrosom. Perhatikan di sini bahwa ada perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nanti coba kalian cari ya, apa perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan ini. Oke, makhluk hidup bersel satu dapat hidup mandiri dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, seperti energi, mineral, dan sebagainya. Contoh makhluk hidup bersel satu ini itu adalah bakteri. Umumnya, sel berukuran mikroskopis, namun ada sel yang berukuran makroskopis atau besar, seperti telur burung unta dan sel saraf jerapah yang memiliki panjang lebih dari 1 meter. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada atom. Atom ini adalah bagian terkecil dari suatu materi. Kumpulan dari atom-atom ini akan membentuk molekul. Molekul ini ada yang membentuk lipid, senyawa organik seperti lipid dan protein. Lalu di sini ada virus. Virus ini adalah peralihan antara makhluk hidup dan benda mati. Lalu di sini ada organel. Seterusnya di sini ada bakteri. Lalu di sini ada sel hewan dan sel tumbuhan, telur katak, burung kolibri, manusia, paus biru, cemara, dan lain-lain. Perhatikan di sini bahwa atom, molekul, lipid, protein, virus, bakteri di sini hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Sedangkan untuk yang ini, kloroplas, bakteri, sel hewan, ini masih bisa dilihat di bawah mikroskop cahaya. Untuk bagian yang di sini, seperti telur katak, burung kolibri, manusia, ini dapat kita lihat secara langsung. Makhluk hidup terdiri dari bagian yang terkecil berupa sel. Namun, ada makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel, yaitu bakteri. Berikut adalah gambar bagian-bagian dari bakteri secara umum. Di sini ada pili, lalu ada flagel yang fungsinya untuk pergerakan, ada ribosom yang fungsinya untuk sintesis protein, ada membran plasma, ada dinding sel sebagai pelindung, begitu juga kapsul,
dan nukleoid. Nukleoid ini berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Oke, kumpulan dari sel akan membentuk jaringan. Di sini kita akan membahas tentang jaringan pada hewan dan tumbuhan. Contoh jaringan pada tumbuhan, di sini ada jaringan pembuluh kayu atau xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara, dan jaringan pembuluh tapis atau phloem yang berfungsi untuk mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Perhatikan gambar, ini ada akar, ini ada batang. Phloem pada akar seperti ini bentuknya, xilem pada akar seperti ini bentuknya, sedangkan pada batang seperti ini bentuknya. Ini hanya beberapa contoh dari jaringan pada tumbuhan. Selain itu ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, kolenkim, sklerenkim, dan lain-lain. Oke, jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan contohnya ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang rawan, jaringan saraf, dan sebagainya. Perhatikan gambar, ini bentuk jaringan epitel. Ini jaringan saraf, jaringan ikat. Ini darah termasuk ke dalam jaringan ikat. Jaringan otot. Ada otot lurik, ada otot jantung, dan ada otot polos. Oke, organ. Kumpulan dari jaringan-jaringan yang mempunyai fungsi khusus akan membentuk yang namanya organ. Oke, perhatikan gambar. Ini adalah organ pada manusia. Ada usus, ada hati, ada jantung, dan lain-lain. Berikut organ pada tumbuhan, ada bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Tugas kalian beri tanda centang pada kolom yang merupakan sel, jaringan, atau organ. Sistem organ, kumpulan dari beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu akan membentuk yang namanya sistem organ. Di sini ada contoh sistem organ, yaitu sistem organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ini contoh sistem organ peredaran darah. Sistem pernapasan, dan ini adalah sistem ekskresi. Tugas kalian, identifikasilah organ-organ yang menyusun gambar tersebut, kemudian tentukan cara menyusun sistem organ-organ tersebut. Lengkapi organ-organ penyusun dari sistem organ berikut ini. Sistem organ selanjutnya akan membentuk organisme, yaitu satu jenis makhluk hidup atau individu. Contoh, manusia. Oke, ini adalah rangkuman dari materi kita hari ini.